Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimatus Zahro, salah satu mahasiswa KKN Universitas Jember, KKN Back to Village ketiga dengan tema pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Jadi untuk tidak terasa sekarang sudah memasuki laporan minggu ketiga. Lalu pengabdian kita akan segera selesai. Tujuannya semoga kita semua bisa merealisasikan apa yang sudah kita programkan. Dan juga semoga apa yang kita jalankan itu bisa bermanfaat untuk kita, khususnya untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat yang sudah rela meluangkan waktunya untuk membantu tugas-tugas kami. Nah, untuk laporan minggu ketiga di sini, yang pertama di sini pada hari Selasa, saya melakukan pelatihan tenaga kerja dengan judul pelatihan tenaga kerja dalam membuat inovasi produk baru. Nah, di sini awalnya saya melakukan menjadwalkan secara offline, namun karena ada beberapa kendala, sasaran saya mengalami sakit flu dan juga sesuai dengan diskusi dari sasaran, mereka meminta pelatihannya dilakukan secara online melalui daring, melalui aplikasi Zoom. Jadi saya melakukan pelatihan tersebut dengan menggunakan media Zoom. Jadi di sini ada 4 peserta. Nah, yang saya jelaskan dari pelatihan tenaga kerja itu, di situ saya menjelaskan tentang materi bagaimana cara tujuan dari adanya inovasi produk baru. Jadi kita juga mempelajari tata cara pembuatan inovasi produk baru, memahami produk baru secara garis besar. Jadi di situ saya menjelaskan, menawarkan pembuatan produk baru supaya usaha ini tetap berjalan meskipun pada pandemi saat ini. Nah, untuk pembuatan produk baru, saya menawarkan membuat sebuah produk seperti keranjang buah dari yang skala kecil, sedang dan juga besar. Dan alhamdulillah sasaran juga menyetujui. Jadi kayak di sini kita sama-sama belajar melalui video tutorial yang saya unduh dari YouTube. Di situ kami sama-sama belajar untuk membuat sebuah produk baru. Harapannya semoga produk yang akan kami buat itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu yang kedua di sini sudah melakukan pelatihan, saya mendatangi beberapa sasaran. Saya menyebarkan video yang saya download dari YouTube. Jadi kayak kita itu sama-sama memahami bagaimana cara pembuatan produk tersebut. Lalu hari ketiga dari minggu ketiga di sini saya melakukan strategi pemasaran produk. Jadi setelah saya melakukan pelatihan tenaga kerja, saya melakukan pelatihan strategi pemasaran produk. Tujuannya apa? Karena kita di sini membuat sebuah produk baru, jadi kita harus memasarkan produk baru yang akan kita jual. Jadi kayak kita itu belajar bagaimana cara memasarkan produk tersebut. Lalu yang keempat di sini persiapan untuk produk baru. Nah, persiapan pembuatan produk baru di sini saya beserta beberapa sasaran itu jadi mempersiapkan bahan baku. Jadi kayak tahapan untuk pembuatan produk itu dibutuhkan bahan baku, dan bahan baku itu tidak langsung dibuat tapi membutuhkan proses pengeringan dan lain sebagainya. Lalu yang hari kelima, saya melakukan pengolahan bahan baku tahapan pertama. Jadi tahapan pertama itu bahan baku itu dipotong panjang kecil sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jadi pada hari kelima itu membuat potongan kecil-kecil, lalu itu dijemur selama kurang lebih 1 hari. Itu ketika kita mendapatkan sinar matahari yang bagus, jadi 1 hari itu mungkin cukup untuk pengeringan. Lalu selanjutnya hari ke-6 di situ saya membuat pembuatan berita
acara atau berita hasil kegiatan saya itu lalu dipublis di berita media, baik itu berita di media nasional maupun regional. Nah, di situ saya mempublikasikan berita saya melalui kompasiana.com dengan judul pengembangan usaha anyaman bambu dengan memanfaatkan inovasi produk di masa pandemi. Jadi saya menjelaskan apa itu produk usaha saya, usaha anyaman bambu dan produknya. Mungkin dari situ bisa membantu membantu pengusaha untuk lebih lebih dikenal produknya oleh masyarakat. Lalu yang terakhir di sini hari ke-7 pengolahan bahan baku tahap kedua yaitu tahap penghalusan. Jadi setelah dijemur tahap kedua yaitu penghalusan. Jadi setelah dipotong kecil, jadi bambu itu dihaluskan supaya dapat dirancang dengan anyaman tersebut. Mungkin nanti ada dokumentasi di bagian terakhir. Mungkin saya akan memberi foto bagaimana cara penghalusan dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video laporan minggu ketiga dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على بالي ما في أي أحد تاني غيرك انت في خيالي صاحي نايم وانت على بالي ما في أي أحد تاني غير ما في أحد داري باللي بينا keep it on the low like we got the key. We can FaceTime, I can show you things. مستني اليوم اللي تقول أنا تناديني سيمبا وانتي نانا ما تبي تكفي للمكانة ما تبغي غيري أنا خيالي 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 صاحي نايم وانتي على بالي ما في أي أحد تاني غيرك انتي في خيالي